pembangunan balai untuk membangun dan merehab balai. Jelas. Anggarannya 1 miliar. Saya cek lagi ini apa tuh 1 miliar. Kecil, udah kecil pun saya lihat. Kecil, wah ini kalau mestinya kalau 1 miliar ya 900 juta yang untuk rehab. Mestinya. Tapi setelah kita cek benar, 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. 734. Artinya 80%. Ini udah nggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian. Inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Baik, saya ingin sampaikan singkat saja. Kalau Pak Mudrik mengatakan kapan people power, saya menginginkan setelah ini ada agenda kedua di Jogja, di Jakarta, di Bandung. Setuju? Kalau bicara people power, tidak ada yang melanggar hukum. People power itu adalah kekuatan rakyat. Nanti Pak Amin akan menjelaskan. 2014 Pak Jokowi juga membuat buku tentang people power. Betul? Sekarang kita ingin ibu-ibu, ini ada Mbak Wuri yang sudah menyiapkan mobil Pak Jokowi untuk diajak pulang. Berdiri Mbak Wuri. Ini namanya Wuri Baret. Kalau viral di media sosial, yang mau membelikan tiket, Mbak Wuri, aku urunan bayar dewe. Ya. Saya ingin katakan ada 3 peluang untuk menjatuhkan Pak Jokowi secara konstitusional. Pertama, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 2 2020 itu skandal korupsi terbesar. Kenapa? Angka pertamanya 521 miliar, sekarang sudah menjadi 821 miliar. Tetapi yang dipakai untuk COVID hanya 80 miliar. Takbir. Jadi kalau triliun, triliun, dikoreksi, wartawan memang jago koreksi. Nah, ini juga ada sahabat saya. Jadi tadinya 521, sekarang 821 triliun. Tetapi yang dipakai untuk penanganan COVID hanya 80 triliun. Selebihnya dipakai modal, termasuk modal untuk martabak. Ya. Pasal 7 perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45, salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah impeachment. Dan 3 syarat impeachment diatur di pasal 7. Yang pertama adalah penyelewengan terhadap konstitusi. Tadi semua pembicara, ayahanda Pak Mudrik, Panglima Besar Jenderal Bintang 6 sudah Jenderal Bintang 7 sudah ada obat-obat pusing. Jenderal Bintang 6, beliau sudah mengatakan salah satu pelanggaran konstitusi terbesar, belum pernah dalam sejarah istana dipakai sebagai tim ses. Betul? Itu pelanggaran konstitusi terbesar. Soeharto yang Jenderal Bintang 5 tidak pernah menjadikan istana sebagai tempat tim ses. Ini terang-terangan dan mendukung Ganjar Purnowo. Ya. Ya. Purnowo. Ya. Jadi syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga adalah penodaan terhadap pelanggaran hukum. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan Perpu tentang Omnibus Law itu harusnya 2 tahun diperbaiki. 2 tahun tidak kunjung diperbaiki, ternyata justru menerbitkan undang-undang baru. Ini penyelewengan dan pelanggaran hukum. Jadi 3 hal itu yang bisa menjadikan Pak Jokowi masuk ke penjara. Sepakat? Lalu bagaimana skenarionya? Ini Abanda kawan saya Bang Sah Gandaran Nenggolan dan juga Bang Rizal Ramli serta yang di Melbourne
Ya, Prof Denny sudah membuat skenario. Jadi kalau Bapak Ibu sepakat, saya sepakat dengan Pak Mudrik. Jangan menunggu 24 Februari. Ya. Pak Harto ke Pak Habibie juga people power. Betul. Gus Dur ke Megawati juga people power. Jadi people power itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah makar. Saat ini yang bisa makar hanya dua, tentara dan polisi. Tapi saya yakin tentara tidak bisa makar. Dear Pak Jokowi, sekarang Anda boleh berkuasa, besok kau hina Dina di penjara. Dikutip dari Populis Jakarta, ekonom senior Rizal Ramli mendukung penuh gerakan people power yang sedang diupayakan Amin Rais untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kepala negara memang layak diturunkan paksa dari kursi kepresidenan. Menurut Rizal Ramli, ada banyak faktor yang membuat Jokowi layak dilengsarkan. Salah satunya adalah pelanggaran konstitusi. Dia menyebut kepala negara telah menggunakan istana negara sebagai posko pemenangan calon presiden tertentu. Pernyataan itu merujuk pada acara kumpul-kumpul Jokowi bareng sejumlah ketua umum partai politik yang digelar di istana beberapa waktu lalu. Sekarang Jokowi berkuasa, besok dia hina Dina dan dipenjara, kata Rizal Ramli dalam sebuah cuitan di akun Twitter _Ramli Rizal mengutip pernyataan M. Taufik, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia sebagaimana dilansir populis.id Rabu 14 Juni 2023. Bagi Rizal Ramli, gerakan people power sama sekali tidak melanggar undang-undang sebab kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Dia menjelaskan masyarakat bisa melengsarkan kepala negaranya kapan saja jika presiden sudah melenceng dari tugas utamanya. People power tidak melanggar konstitusi, people power bukan makar. TNI sekarang tak mungkin makar karena persenjataannya kalah canggih dibandingkan Polri, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali menyerukan perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan sudah saatnya kepala negara dilengsarkan karena sudah tak ada harapan. Jokowi lanjut, Amin Rais selama 2 periode memerintah Indonesia sama sekali tidak bekerja buat rakyat. Kemudian saudara kita Joko Widodo ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama menjadi makin mendung dan makin gelap dan mungkin memang perlu dilengsarkan, kata Amin Rais dalam sebuah video yang tayang di saluran YouTube Ahmad Hozinuddin. Dilansir populis.id Rabu 14 Mei 2023. Bekas Ketua MPR itu mengatakan, satu-satunya cara memaksa Jokowi turun dari kursi RI nomor 1 adalah lewat gerakan people power. Gerakan perlawanan ini, kata dia, harus segera diselenggarakan di seluruh pelosok tanah air. Kita sudah mendengar banyak masukan yang saling mengisi dan saling menguatkan kesepakatan kita bahwa kemungkinan besar memang diperlukan sebuah people power, tambahnya.